sekalian dan Bapak Guru, pada hari ini sebelum pelajaran dimulai, mari kita menyanyikan doa. Menurut kepercayaan agama masing-masing, dipersilakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan. Gimana kabarnya hari ini? Kalau tiap hari kayak seperti ini, wih Pak semangat sekali acaranya. Oke, jadi sebelum kita lanjutkan pembelajaran, apa namanya? Pak ingin tahu dulu nih, ada yang bolos nggak? Ya. Kalian kalau dikasih ribut itu nomor 1. Harus ya? Kalau nggak ribut berarti bukan anak TKJ ya? Ya. Jadi yang penting apa yang kita pelajari nanti kalian bisa memahaminya. Oke, kalian. Jadi sebelum lanjut, Pak ingin tahu nih siapa yang bolos nggak hadir hari ini, tolong diperhatikan dulu. Yang di belakang yang masih pegang handphone tolong balik dulu HP-nya ya. Pelajar orang HP dulu Pak. Jadi fokus dulu. Jadi yang saya panggil itu harus jawab terus seperti tadi. Ya. Yang pertama ada Dewa Gede Indra Permana. Ya sudah izin ke saya Pak, ada apa Pak? Oh ini ada izin ya? Ya siap. Oke izin berarti sudah langsung ke kelas ya? Siap sudah Pak. Siap. Dewa Gede Dwi Anggika Pratama. Hadir Pak. Sehat ya? Dewa, siapa nih? Dewa Gede Agung Riyanda masih Dewa. Hadir Pak. Asik, siap. Yang hadir angkat tangan ya, biar lebih semangat kalau aturan baru. Hadir Pak. Gusti Ngurang Krisnana. Hadir Pak. Kalau kanannya di kelas, tepi kelas ya. Andika Bagas Sanjaya. Hadir Pak. Wih, selalu hadir. Dewa Gede Pratama Yasamutra. Hadir Pak. Asik. Dewa Gede Indra Gunasta. Hadir Pak. Siap. Sudah bagus. Gede Nirbaskara Mobil. Pak. Ketua kelasnya harus selalu hadir. Siap. Desi Davi Sri Saputro. Pak. Asik. Hadir ya. Jessica Ega Anjeli Tani. Oke, hadir ya. Ridwan Awali. Hadir Pak. Siap, hadir. Jessica Armando. Hadir Pak. Dia di mana orangnya? Oke, Juan. Siap, Diego. Siap hadir Pak. Tadi pada saat istirahat pasti dia pakai baju di kantin. Kusuma Surya Dharma. Hadir Pak. Hadir. Hindu Eka. Untuk Ayu Eriana. Muhammad Sahrus. Hadir Pak. Jadi duduknya di samping jendela. Awas ya nanti kamu mau hilang. Naufal. Hadir Pak. Oke. Dewandra Isya. Hadir Pak. Siap hadir ya. Riko Septiawa. Mohon maaf Pak. Rikonya izin Pak ya. Izin. Oh jadi sudah bilang? Sudah. Ya, sudah lapor juga. Oke, Riko izin ya. Sania Lucy. Hadir Pak. Hadir. Ya. Dewa Gede Agung Wahyu Sentana. Hadir Pak. Lucy Ayu Febri Swari. Komang Agus Dharma Wijaya. Hadir Pak. Wih, hadir. Dia selalu merasa senyum kalau saya masih dalam dia. Putu Agus Eka Wirajaya. Hadir Pak. Gede Astama Putra. Kalian Putra. Hadir Pak. Hadir. Bentar, ini yang diajar dulu pacarnya. Oke, lanjutkan lagi. Biar gak ngantuk jam segini kan biasanya jam-jam ngantuk aja. Komang Adik Prawasta. Terus selesai sama hadir satu. Untuk Angga Triasa. Lo Ayu Minggu. Hadir Pak. Hadir. Ini Nyoman Hadir, Pak. Hadir. Indra Purnama. Hadir. Hadir. Ini asal di
siap hadir anak pramuka. Komang Bisma. Kita ganti semua. Kita lanjutkan ya, Nabila. Nabila, ini Putu Ari Sandika Putri. Putu Mura Mira. Berarti dua orang tidak hadir. Oke, tolong tadi sampaikan apa yang kita pelajari ini ke temannya. Oke, harus ingat tolong disampaikan. Ada teknologi HP namanya. Ya, oke, kita akan lanjutkan. Jadi sebelum jauh lagi lanjutkan, dasar dulu kelas 1 kan sudah belajar jaringan dasar ya. Saya pengen bilang apa namanya? Kalian yang tahu masih ingat nggak? Saya pengen tahu kalian masih ingat nggak? Saya punya pertanyaan di awal sebelum kita lanjut ke pembelajaran. Gimana itu? Tolong kondisikan ya. Kalau yang rata-rata mengantuk jam-jam siang itu tolong dikondisikan. Sebentar. Oke. Jadi sebelum kita lanjut ke materi, mau baca nggak? Baca Pak. Apa yang kalian baca? Jaringan. Ada yang masih ingat apa itu jaringan? Semua orang baca, mana ibu yang lain lupa ingat ini? Gak ada ingat nih? Otaknya masih ada kan? Masih. Ada lagi? Siapa? Coba. Saya diwakilkan. Ada? Saya diwakilkan. Anggikan, silakan dijawab. Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat yang saling terhubung satu sama lainnya. Yang terhubung satu sama lainnya. Ada yang lain lagi? Mungkin terus saya tambahkan Pak, itu kan bagian yang dijawab sama apa jaringan komputer itu secara umum Pak. Ya. Mungkin yang saya tahu itu tujuan dari jaringan komputer itu adalah agar informasi atau data yang dibawa pengirim atau yang disebut transmitter dapat sampai kepada penerima yang disebut receiver dengan cepat dan akurat. Bagus. Terima kasih Anggi. Terima kasih Gus. Ya, Pak. Baik, bagus sekali itu berarti sudah dibaca kemarin materinya Pak. Siap. Sudah. Oh iya. Terus gitu ya. Besok belajar waktu itu ya, dan materi nggak disukai gitu, aduh saya nggak belajar. Jangan seperti itu. Oke, jadi itu ya. Jadi kalau kita ingat lah, yang akan kita pelajari ini jaringan. Jadi kita tidak bisa terlepas dari definisi jaringan. Oke, lanjut. Nah, sebelum jauh lagi, jadi kalian biar paham. Jadi yang kita pelajari sekarang adalah bilang tujuan kita belajar hari ini, tujuan pembelajaran hari ini, jelas gak ya? Jelas. Ya, makanya tadi Uras suruh pindah ke depan tadi, biar jelas ya. Oke, tujuan pembelajaran ini silakan dibaca di depan ada. Kalian itu nanti mampu menjelaskan konsep bilang, mampu menjelaskan konsepnya. Jadi kalian tidak hanya belajar kopas selesai, tapi kalian nggak tahu apa itu definisi, konsep, jenis. Yang berikutnya itu kalian mampu menentukan dulu, belum langsung action menggunakan. Kalian mampu menentukan cara konfigurasi VLAN nantinya. Jadi selain data teori, nanti ada paket. Terus materi pembelajaran yang akan kita pelajari itu konsep VLAN, jenis kerja dan penerapannya seperti apa. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Siap. Bisa lanjutkan? Bisa. Oke, itu selanjutnya. Oke, apa namanya ini Pak? Planet. Warnet Pak. Planet. Planet. Oke, apa yang ada di depan? Apa? Kabelan. Kabelan. Siapa yang tadi bilang kabelan? Ada kabelan kan di depan? Ada apa yang lagi kalian bisa lihat? Komputer? Terus yang bulat ini apa? Bumi. Coba kalian pikirkan lagi apa hubungannya kabel, komputer sama bumi? Kabel sama komputer dari bumi. Kita ada di bumi nggak? Ada. Benar kalau kita ada di bumi, gimana kita ya Pak? Oke, perhatikan ya.
Jadi paling tidak ini kalian harus paham. Jadi begitu Pak kasih gambar seperti ini, kalian harus sudah tahu. Oh itu ada kabel. Ya namanya kalau di TV berarti kita belajar jam. Itu jaringan perangkat yang utama digunakan namanya komputer. Ada juga namanya laptop. Jadi saya harapkan semua HP-nya begini nanti. Tidak ada HP-nya begini. Jadi sudah paham kan? Hubungannya ini. Jadi paling tidak kalian tahu untuk menghubungkan nanti semua perangkat-perangkat itu kita menggunakan jaringan. Tapi sudah tentunya nanti kita ada tulis spesifikasi. Seperti materi yang kita bahas ini adalah VLAN. Sudah, oke. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini nanti Pak minta setelah kalian mengetahui apa itu, nanti Pak akan tampilkan ada video tentang VLAN. Jadi Pak minta nanti kalian tolong simak dengan baik, karena nanti kalian Pak minta untuk merumuskan permasalahan yang ada pada VLAN dengan kalian simak videonya. Jadi tolong kalian perhatikan dengan baik apa yang bisa kalian tangkap, itu yang nanti akan kalian buat di hasil kerja kalian nanti. Karena nanti Pak akan minta kalian untuk membuat kelompok. Jadi tolong perhatikan dulu. Sebentar ya. Gimana? Oke, sebentar. Sampai nggak? Masih ada bola. Wih, masih ada bola. Masih ada bola? Oke, siap. Oke, kalian perhatikan ya. Kalian perhatikan. Jadi dari tayangan video di depan, nanti Pak kita kalian rumuskan permasalahannya. Jangan usah takut, Pak. Nanti saya sendiri mengerjakan. Tidak usah, nanti ada materi ada kelompoknya. Jadi tolong perhatikan. Dengarkan ya. Jadi kalian simak. Mungkin tidak perlu mendetail. Nanti Pak mungkin akan sih karena kita perlukan nanti pada saat topologi itu terbentuk di sini. Jadi alur-alur data itu kemana? Jadi harus kalian ketahui permasalahannya itu nanti apa. Seperti kompu dengan lokal area terbatas yang sifatnya Jelas suaranya? Jelas. Tolong perhatikan ya, simak dengan baik ya. Dari lokal area network adalah sekumpulan peralatan jaringan seperti komputer, printer, server atau switch yang saling terhubung dan berada di dalam area yang saling berdekatan. Nah, dalam sebuah VLAN, peralatan-peralatan tersebut saling terhubung secara logika. Jadi bukan hanya karena lokasinya yang berdekatan secara fisik. Sehingga jika ada peralatan jaringan yang secara jarak lokasinya agak berjauhan, misalnya berbeda lantai dalam gedung yang sama, maka hal ini tidak menjadi masalah karena dengan VLAN peralatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam sebuah jaringan lokal virtual atau yang disebut sebagai VLAN. Tujuan dari dibuatnya jaringan adalah jaringan, kemudian untuk manajemen lalu lintas jaringan atau network traffic management, dan menyederhanakan jaringan komputer. Sebagai ilustrasi, ada sebuah perusahaan yang berada di gedung 3 lantai yang terdiri dari misalnya sales dan marketing berada di lantai 3 yang komputer berwarna biru, kemudian finance dan accounting berada di lantai 2, komputer berwarna merah dan ungu, dan departemen logistik atau pengadaan di lantai 1, komputer berwarna hijau. Namun ada juga beberapa user, misalnya seorang kasir yang merupakan bagian dari finance dan accounting, yang teman-temannya berada di lantai 2 sementara dia berada di lantai 1. Kemudian ada juga staff sales marketing yang juga berada di lantai 1 sementara teman-teman yang lain berada di lantai 3. Semua komputer dari departemen-departemen yang berbeda ini saling terhubung dengan sebuah switch. Sehingga dalam ilustrasi ini, semua komputer berada dalam satu segmen yang sama di dalam sebuah local area network.
Tanpa virtual local area network, maka tidak ada pemisahan lalu lintas jaringan antar departemen. Semua lalu lintas data akan sampai tercampur di dalam jaringan. Nah, untuk mengatur dan memisahkan lalu lintas data agar tidak tercampur dan agar lebih mempercepat jaringan, maka kita bisa membuat VLAN atau Virtual Local Area Network untuk masing-masing departemen yang ada. VLAN ini bisa kita buat dengan menggunakan Manageable Switch atau VLAN Capable Switch yang menyediakan fitur bagi administrator untuk melakukan pengaturan VLAN. Secara logika kita bisa membuat VLAN perhatikan jalur kabelnya yang kemudian VLAN untuk routing dan VLAN untuk logistik atau pengadaan. Dengan menerapkan VLAN, maka secara logika lalu lintas data antar departemen akan terpisah, walaupun komputer-komputer tersebut berada di dalam jalur kabel dan juga switch yang sama. VLAN ini kita atur di sebuah switch dengan mengatur dan mengalokasikan port-port sesuai dengan VLAN yang ingin kita buat, sebagaimana dapat kita lihat pada slide berikut. Kita bisa menyediakan slot port untuk sales dan marketing, kemudian port-port untuk finance dan accounting, serta untuk logistik dan atau pengadaan. Baik, sebagai penutup, berikut ini adalah link referensi dari Cisco untuk teman-teman mempelajari secara lebih dalam dan lebih teknis tentang penerapan VLAN. Link referensi ini juga saya cantumkan di bagian keterangan atau deskripsi di video ini juga. Oke, gimana? Udah bayangan? Ya. Jadi dari hasil video yang Pak tayangan tadi, mungkin sudah ada bayangan bahwa saudara bilang seperti ini. Oh, nanti kalau seperti ini, permasalahan yang akan muncul seperti ini. Oh, dengan menggunakan VLAN akan menjadi seperti ini. Tidak menggunakan VLAN akan seperti ini. Paling enggak karena sudah ada bayangan dari hasil video. Ya. Terus untuk video ini, itu Pak sudah share linknya di grup kalian. Jadi kalau kalian punya grup, tolong disimak ya, jangan di skip. Jangan di skip kan? Nanti bilangnya belum dikasih mak gitu misalkan. Ya. Seminar tadi di share. Ya seperti apa? Ya. Jangan sering itu seperti itu, Gus. Ya. Itu. Nanti di luar jangan belajar video. Ya. Ya, jadi biar kan tegang lah. Kita share serius tapi santai, tapi kalian dapat apa yang kalian pelajari. Jadi dari hasil pengamatan video, nah sekarang Pak minta kalian untuk rumuskan permasalahan yang bisa kalian cari dari video yang tadi. Bisa dipahami? Tapi sebelum nanti kalian merumuskan permasalahan apa yang ada dalam video tersebut, karena jumlahnya berapa ya? 36 kan? Oke, 36 siswa. Ini kalau berarti saya bagi 6 ya? Bagi 6 cukup ya? Oke, saya akan bagi 6 kalian. Tolong perhatikan di depan ada slide-nya. Sebentar ya. Bentar. Oke lah. Bilang laptopnya jadul, gak seperti punya kalian. Oke, perhatikan. Mohon maaf, Pak harapkan tidak ada yang komplain. Kenapa? Pak tentukan, Pak langsung tentukan. Kenapa? Ini biar merata ya. Nanti kalau bos D pasti mintanya sama kita nanti. Nanti kita minta sama yang cerai cantik lagi ya. Oke, sudah? Oke, perhatikan ya. Jadi pembagian kelompok ini sudah tak bagi sama rata biar kalian nanti bisa nyimas yang sudah paham sebelumnya, sudah pernah belajar atau belajar atau tidak dulu waktu kelas 1 boleh siapa itu biar merata. Oke, ini ada 6 kelompok. Kelompok 1 tolong perhatikan. Ini sudah Pak tayangkan di depan, silakan kalian duduk berkelompok. Tolong jangan berisik, nanti kelas sebelah itu masih ada yang belajar biar gak terganggu. Oke, jadi Pak tentukan ya. Jadi untuk kelompok 1 kita di sini, ya 1,
Silakan kelompok 1. Perhatikan namanya di depan. Kelompok 1 silakan. Di sana ada apa nih? Ada Anggika ya? Silakan duduk di kelompok 1. Jadi kelompok 1-nya di sana. Biar urut, nanti Pak urut nih semua. Silakan. Yang tertib. Kelompok 2 Pak minta di sini boleh. Silakan kelompok 2. Kelompok 3 di sini. Ini ada dapur ini. Iya. Silakan. Silakan. Itu ada kelompok 4. Kelompok 4 mana? Kelompok 4 ada Kusuma Surya Dharma. Sini. Sini. Oke, yang tertib ya. Kelompok 5, Nabila, ya, dari sana ya. Kelompok 6 ada Eka mana Eka? Eka, kelompok 6 di sana Eka. Ya, silakan. Silakan buat yang nyaman, kalau bisa duduknya seperti ini. Depan kelompok 1 berhadapan-hadapan, nanti biar gampang enak diskusinya. Ya, silakan. Kursinya mana? Kursi. Oke, silakan. Sebentar ya. Diatur gimana caranya biar enak diskusi. Ya. Kelompok 6, silakan kelompok 6. Ya, oh, bersih dari kursi ya. Biar bisa duduk ya, silakan kondisikan. Buat yang nyaman, karena kalian nanti akan berpikir ini. Ya. Kelompok 4 mana? Kelompok 4. Kelompok 4. Tolong kasih jalan sedikit. Nah, biar bisa lewat nanti kalau ada yang lewat. Ya, boleh. Kelompok 5 sudah oke? Oke, kelompok 5. Boleh? Silakan, siapkan saja ya. Siapkan semua yang kalian perlukan. Kelompok 1 nama? Ini? Oh, nama kelompoknya. Silakan. Silakan ya, Dok. Oke. Oh, silakan. Diambil dulu. Bisa digunakan nanti pada saat pembelajaran. Pak ingatkan kembali. Pak yang di belakang tolong kelompok 5. Kelompok 1 tolong jangan berisik dulu ya. Ayo, perhatikan semua ke depan. Ayo setelah luka. Ya. Biar kelihatan, tapi katanya biar kelihatan. Perhatikan dulu semua, ada yang ngobrol. Perhatikan. Saya ingatkan kembali. Jadi, tolong selama belajar, handphone kalian itu di silent balik. Nanti ada fungsi penggunaan handphone. Jadi biar ada yang chat pacarnya ini pada saat belajar. Ya, nanti nggak fokus kalian. Oke, itu tolong dikondisikan, itu yang pertama. Ya, jangan sampai mengganggu. Oke? Sudah semua? Kelompok 1 oke? Kelompok 2? Gimana duduknya nih? Aman nih? Bisa? Oke. Kelompok 3? Ini temannya kenapa lagi bisa duduk? Bisa. Oke, yang penting bagus ya komunikasinya, jangan nanti dihubungi temannya. Oke, ini kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, Pak. Kelompok 6 bikin jendela. Awas, hati-hati ngantuk lagi. Oke, pembagian kelompoknya sudah. Tolong sekarang diperhatikan. Tolong diperhatikan ya. Sudah oke. Tadi kan sudah pengamatan video. Tadi sudah kalian amatin video.
dari topologi yang ada, jaringan VLAN yang dibuat, penjelasannya seperti apa, kendalanya apa, kenapa bisa dibuat seperti itu mudah kalian simak ya. Jadi tolong untuk kegiatan sekarang diskusi kalian. Sebentar, gimana ya? Saya buka modulnya dulu. Oke, sebentar ya. Oke, kalian sudah bawa buku modulnya kan? Sudah, tidak ada yang ditinggalkan di rumah? Cuma di bawah, oke. Sebenarnya sudah ada ya. Jika sudah, oke, dari permasalahan, dari video yang ditampilkan tadi di depan, sekarang kalian sudah ada kelompok nih. Kalian jawab sendiri-sendiri, harus tim ya. Siapa? Ya. Ini kerja kelompok. Berarti super tim. Kalau di TKJ itu teknis harus super tim, nggak ada superman nanti ya. Jadi kalian harus kompak. Jadi tolong perhatikan dari tayangan video tadi yang sudah kalian simak. Silahkan yang tadi nomor 1 di dalam pembagian kelompok itu Pak langsung jadikan ketua kelompok. Ya. Jadi silakan. Kalau nggak salah hampir semua kelompok ada wanitanya kan? Ada perempuannya. Nah, nanti kalau mau ada jubirnya boleh. Terus juru bicara. Terus ketuanya sudah pasti. Nanti tolong temukan. Nah, sekarang perhatikan. Oke. Videonya itu bisa kalian nanti simak lagi di link grup yang sudah Pak kirimkan, atau bisa juga mengingat-ingat yang tadi yang sudah ditampilkan. Oke, perhatikan. Sekarang dari masing-masing kelompok, silakan bisa kalian diskusikan antar kelompok. Mungkin yang kelompok 6 tadi menang, Pak ini kok seperti ini, silakan. Nanti ada salah kelompok lain untuk menanggapi. Jadi ya selain melatih berbicara, kalian juga harus siap. Jangan nanti ada, saya nggak berani ngomong, tidak seperti itu. Salah itu nggak apa-apa, yang penting berani jawab. Oke? Jadi itu tolong perhatikan. Jadi sekarang kegiatan kalian itu silakan. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan ditanyakan sesuai dengan tadi Pak tampilkan. Ini kan ada 6 kelompok, tak mungkin lah 6 kelompok itu dia. Ya, yakin pasti ada yang ngomong. Oke, bisa dipahami? Silakan, mungkin ada yang mau ditulis dulu pertanyaan dan lain sebagainya. Silakan. Kalian sudah bisa ini. Silakan ya. Itu tadi ada topologi ya. Ada topologi sudah. Silakan didiskusikan. Kalau ada yang mau ditulis, silakan ditulis dulu. Lebih baik sih dicatat ya, biar bisa nanti dibaca jika ada yang ditanyakan. Kelompok yang lain tolong disimak dengan baik ya. Nanti kalau misalkan ada teman kalian yang mengajukan pertanyaan, terus buat argumen seperti apa yang tadi didapatkan di depan di tampilan video. Kalau buat catatan kelompok, tolong isi ya. Karena kelompok berapa? Isi. Di atas itu kelompok berapa? Dan kelompok 2. Jangan sampai ada yang salah tulis kelompok ya. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya Pak. Ada lagi? Yuk. Kelompok lain? Ada? Ada lagi?
Malu-malu juga ya kata-katanya. Kenapa mesti takut? Kita belajar, salah itu wajar. Oke, mungkin dari kelompok 1 ya. Ini ada kelompok 1. Kelompok 1. Oke, siapa yang mau menyampaikan? Ketua kelompoknya? Oh, Agika, silakan. Agika. Tolong kelompok yang lain dengarkan dengan baik. Jika ada yang mau menanggapi, tanggapi. Silakan. Oke Pak, saya dari kelompok 1 mau nanya nih. Tadi kan di 3 gedungnya itu dibilang pakai VLAN, pakai satu switch. Kenapa sih harus pakai VLAN? Kenapa kalau nggak pakai VLAN? Kan tetap bisa dipakai satu switch saja. Nah, bisa disimak? Bisa. Yang lain dengar? Apa perlu diulang? Diulang, perlu diulang? Diulang katanya lagi sekali. Oke, kalau mau diulang yang lain harus sudah silent. Yuk, silakan diulang. Tadi di 3 gedung itu kan 3 lantai itu ada setiap lantai itu pakai jaringan, sedangkan itu dihubungkan ke satu switch dan katanya di switch itu pakai VLAN. Kenapa sih harus pakai VLAN? Makanya kenapa kalau nggak pakai VLAN? Mungkin saya mau nanya, maksudnya Dewo itu misalkan satu gedung 3 lantai itu bagaimana jika tidak diterapkan VLAN seperti itu ya? Iya. Mungkin saya dari kelompok 2 bisa menanggapi itu, Pak. Kita belajar berarti dia. Kalau dikasih kemarin belajar tinggi gitu ya, itu udah apa ini kirim apa ini? Oke, silakan kelompok 2, siapa jubirnya nih? Terus, ya, Gusti silakan. Mungkin terima kasih waktunya Pak. Saya dari kelompok 2. Yang lainnya simak ya, yang lainnya simak. Tolong dicatat juga apa yang didapat. Oke, saya dari kelompok 2 akan menanggapi dari kelompok 1 yang berisi pertanyaan tentang apa penyebab kalau tidak diterapkannya VLAN dalam video tersebut. Oke, dalam video tersebut yang Bapak jelaskan, saya melihat satu gedung dan terdapat 3 lantai. Lantai pertama yaitu ada sales marketing. Lantai kedua terdapat finance dan accounting, dan lantai 3 ada logistik memakai satu switch. Nah, pendapat saya dan sepemahaman saya, ketika tidak diterapkannya VLAN di gedung tersebut, mungkin lalu lintas data pada jaringan akan tercampur atau tidak tersusun atau tidak mempunyai segmen. Yang kedua, menyebabkan jalur pada jaringan gedung itu tersebut akan lambat. Mungkin yang saya sampaikan dan pemahaman saya sampai di sana. Mungkin dari kelompok 1 bagaimana? Kayaknya masuk logika nggak yang saya sampaikan? Oke, silakan lanjut. Tadi kan Gusnya bilang bakal kalau ada gitu bakal kecampur aduk sama bakal melambat. Ya, Terus kalau misalnya udah ada VLAN, apakah udah pasti nggak bakal tercampur aduk? pasti. Karena semua itu konsep yang sudah diterapkan itu sudah ada dipraktekkan secara langsung, sudah ada bayangan dan sudah diterapkan. Ketika hal itu belum diterapkan, nggak mungkin dong mereka pakai VLAN. Terus kalau misalnya emang kayak gitu, berarti VLAN 1 nggak bisa komunikasi sama VLAN 2. Nggak bisa secara logika, mereka tuh nggak bakal bisa berkomunikasi. Yang lainnya simak. Terus kalau misalnya VLAN pertama itu perlu transfer data atau VLAN yang kedua gimana? Misalnya nih di lantai 2 ada datanya harus dikirim ke lantai 3, atau di lantai 2 ada yang datanya harus dikirim ke lantai 1 gimana? Bentar, saya berpikir dulu ya. Jujur saya deg-degan karena mereka aktif sekali. Ini mau ini debat ribut apa gimana? Oke, jadi itu bagus ya. Itu salah satu contoh. Jadi itu manfaatnya belajar H-1 hari atau H-2 hari sebelumnya. Jadi tahu. Oke, ada yang mau menanggapi lagi? Apa? Mungkin saya mau melemparkan yang ditanyakan Andi. Boleh? Boleh. Mau melemparkan, saya tunjuk ke Davi deh Pak. Oh, boleh. Nah, yang lainnya nih, nah. Davi gimana Davi? Nomor 3 siap? Gimana Pak? Oh ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanggapi silakan. Karena saya jujur kemarin belajar sama Davi. Oke, aktif ya. Jadi sudah menggunakan fasilitas ya. Oke, silakan Davi dari kelompok 3. Davi dari kelompok 3. Mungkin saya ulangi yang ditanyakan Nika ketika lantai 1 dan lantai 2 memerlukan transfer data ketika sedang menggunakan VLAN langsung disimpan. Kalau gimana? Mungkin bisa dicatat kelompok 3 dicatat. Jadi sebagai bahan referensi nanti dicatat. Tadi kata Gusnya VLAN 1 sama VLAN 2 itu nggak bakal bisa komunikasi, biar datanya harus campur aduk. Terus gimana kalau misalnya lantai 2
filan 2 atau filan 1 mau ngirim ke lantai atas atau ke filan lain. Oh, intinya ngirim ke filan yang berbeda. Ya. Oke, ada tanggapan? Kalau Yang lain juga. tapi saya pernah membaca kalau filan berbeda itu nggak bakal bisa komunikasi. Nah, untuk bisa komunikasi mungkin antara orang yang ada di sana. Jadi kita tolong. Jadi maksudnya Minta tolong antar gedung gitu. Iya. Saya banyak gedung gitu. orang yang ada berbeda. Jadi gimana caranya? Ya, Oke. saya juga baru ini. Oke, siap ya. Jadi nanti itu yang harus kalian dicatat dulu karena hasil dari semua diskusi ini kalian harus presentasikan lagi nanti. Jadi dicatat dulu semua. Oke, kelompok lain ada yang ditanyakan nggak? Kelompok lain? Silakan. Yuk. Kelompok 3 bagaimana? Mau ada yang ditanyakan? Oke, kelompok 3 ya. Oke, kelompok 3. Silakan Putri. Kalau dalam video itu kan ada 3 lantai, kenapa jaringnya menggunakan satu shift, Pak? Ada yang dengar nggak? Lagi. Putri, minta tolong diulangi dengan suara lebih keras lagi. Silakan Putri. Kalau dalam video itu kan ada 3 lantai, kenapa jaringannya menggunakan satu shift? Ada yang mau menanggapi? Ayo, ada yang mau menanggapi? Kelompok 5, 6? Kelompok 5 ya? Kelompok 5, silakan. Siapa nih? Wih. Dua ada Putri ya? Oh iya. Nabila silakan. Karena awalnya adalah jaringan luar, itu termasuk juga satu jaringan. Gimana? Didengar nggak? Enggak. Jelas. Nabila diulang lagi Nabila. Bisa mungkin menghadap ke kelompok 3 yang tadi ditanyakan. Ya. Karena awalnya adalah jaringan luar dan termasuk juga satu jaringan. Oke. Gimana? Bisa diterima? Bisa. Bisa? Bisa ya? Ada lagi? Oke, kelompok 6 yang mau nambahkan siapa nih? Andika apa? Eka? Adika ada juga. Wah, Andika silakan Andika. Saya mau izin menjawab. Saya ingin menambahkan tanggapan dari Kelompok kelompok 5. 5. Kalau menurut saya, karena dari switch itu banyak, jadi kita bisa alih fungsikan port yang masih kosong untuk menampung 3 jaringan itu, Pak. Ya, berarti dikondisikan ya? Iya, Pak. Dikondisikan. Bisa nggak menggunakan switch biasa? Dialokasikan seperti itu. Bisa, Kan harus menggunakan switch yang khusus lagi kan? Jika ingin jawabannya tadi apa tadi bilang? Banyak port. Ya. Jadi karena banyak port ya digunakan. Jadi sesuai dengan yang di depan. Oke, bisa dinampung dulu? Silakan ditulis dulu, dicatat masing-masing kelompok. Oke, terima kasih kelompok 6. Oke, ada kelompok 5 tadi, terima kasih. Masih ada lagi? Kelompok siapa yang nggak pernah bertanya ini? Ayo. Oh, kelompok ada kelompok 4 nih yang angkat tangan. Oke, kelompok 4 ya. Kelompok 4 siapa ini? Oh, Lo Ayu. Silakan Lo Ayu. Izin bertanya, Pak. Kalau boleh saya Dikeraskan sedikit biar nggak diulang lagi sama temannya. Izin bertanya, Pak. Kalau boleh saya tahu jenis film apakah yang digunakan dalam gedung itu? Yang lainnya dengar nggak? Diulang katanya. Oke, yang lainnya fokus biar nggak ulang-ulang terus dikasih 2 kali mereka bicara. Oke, dengarkan. Kalau boleh saya tahu jenis film apakah yang digunakan dalam gedung itu? Tadi kan sudah dibentuk ya, sudah ada pilihannya jenis apa masalahnya ada dari bisa komunikasi nggak? Ada. Sekarang jenis yang ditanyakan. Oke, silakan kelompok lain yang mau menanggapi boleh? Mungkin saya bisa, Pak. Oke, Davi silakan dari kelompok 3 ya. Karena kemarin saya iseng nyari materi filan, saya masih ingat, Pak. Jenis filan berdasarkan pemberian membership dibagi menjadi. Coba yang bertanya siapa tadi? Kelompok coba. Coba bicara. Biar dilihat lah mukanya. Masa dikasih burung gini loh. Jangan lah. Dikira buruan. Yang lainnya tentang silakan Davi tanggapi dari
depan. Jadi jenis VLAN berdasarkan pemberian membership. Ada 4 atau 5 kalau tidak salah. Itu ada port base, MAC base, protocol base, sama IP subnet address base, sama authentication base. Untuk detailnya saya nggak tahu. Saya belum tahu. Mungkin tanya Pak Budi ya. Oke, siap. Oke, terima kasih Davi. Terima kasih kelompok 4 ya. Jadi ini Davi ini nyuri start ya. Duluan belajarnya. Oke. Nah, ini yang bagus. Jadi tadi kan sudah hampir semua kelompok ya. Tadi sudah menyimak. Nanti yang di belakang tolong ya diperhatikan. Jadi biar nggak percuma, jadi kalian belajar, memang sih nggak ada yang belajar itu percuma ya. Jadi tolong diperhatikan dengan seksama biar semuanya bisa terganggu. Oke, nanti dari diskusi yang tadi, jenis permasalahan bisa komunikasi nggak? Intinya ada jaringan kan bisa komunikasi, iya nggak? Bisa komunikasi. Terus yang ditanggapi tadi banyak sekali itu bukannya LAN ya? Kenapa tidak dibuat LAN? Kenapa di LAN? Terus ini tadi kelompok 6 si Andika mengomentari itu harus menggunakan suite yang spesial, beda suite Linux atau yang suite biasa itu nanti ada PNS. Jadi bisa sih secara fisik bisa dilihat. Oh banyak Pak, colok aja banyak. Oh rumah RG-nya banyak, berarti itu aja dibagikan. Bisa. Dari ke yang tadi kalian argumentasikan di masing-masing kelompok itu sudah kalian catat kan? Sudah semua? Oke. Itu tolong diperhatikan. Jadi sudah bagus sekali ya. Di awal saya sempat terkejut soalnya melihat kelompok 1 sama 2 ini mau ngapain itu. Mau berantem mau mereka. Cara diskusinya berbeda mereka. Diskusinya mereka. Jadi itu ya yang tadi. Jadi step yang pertama itu sudah permasalahan sudah dapat, apa yang ada dalam video itu dapat. Jadi untuk selanjutnya untuk menambahkan referensi kalian, ini kalian kan dibagikan buku. Ya Pak. Ya kan awal semester Pak minta ambil kan? Satu dari baca belum? Belum. Tanya Davi dong, Pak dia bisa duluan baca. Saya ada Pak. Bagus ya, bagus lah. Oke, bagus ya. Jadi selain tadi dari video di depan, itu kan semua sudah pasir. Kembali lagi manfaatkan handphone kalian. Tapi belum sebentar. Pak baru angkat kalian cepat-cepat ini punya mabar ya. Oke, ada jam mabar kita. Tenang. Oke, jadi yang perlu kalian perdalam lagi, kalian cari lagi. Tadi kan hanya pertanyaan awal permasalahan video itu apa. Nah sekarang Pak minta kalian itu mencari referensi atau informasi terkait permasalahan yang ada pada VLAN. Kalian bisa tanya Mbak, bisa kalian Dada bilang nggak punya paket, di atas sudah ada jamur tuh. User dan passwordnya kalian sudah tahu, sudah Pak bagikan. Yang seperti itu nggak usah tanya lagi. Silakan. Kalau ada punya referensi lain, boleh. Ya. Saya yakin kalian ini sudah aktif sekali dengan Pak Google sama YouTube. Jadi selain yang Pak tulis di depan, boleh kalian ambil dari modul yang Pak share kemarin. Referensinya bisa kalian sumber informasinya dari buku modul yang sudah kalian pinjam bukunya di perpustakaan. Bisa dipahami? Oke, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Ya, konsep VLAN-nya tadi kan sudah dapat. Oh, VLAN itu apa sih? Oh, meminimalisir pemilikan sarana yang digunakan. Jadi yang seharusnya menggunakan 3 switch bisa menggunakan 1 switch. Nah, dari sana kalau sudah dapat. Ayo, sekarang baru ambil handphonenya, silakan cari tentang VLAN, permasalahan VLAN yang ada di Google boleh, itu boleh. Referensi lainnya yang kalian ada silakan dicari. Mungkin ada dapat modul dari konservasi boleh. Silakan.
Ada yang nggak punya paket? Kalau wifi-nya lambat silakan pakai paket dulu ya. Yang mencari di YouTube, volumenya tolong kecilkan biar nggak sampai mengganggu. Ya, silakan. Di modul juga sudah ada kan? Ini ada topologi ini seperti di halaman berapa nih? Di halaman 3 modul juga sebagai referensi boleh. Di modul kalian yang biru, saya kalian apa? Ini. Ya. Yang lainnya silakan diskusi dengan kelompoknya, jangan ada diskusi antar ya, antar apa ini? Jadi itu kan ada bagaimana nanti jangan antar benua. Silakan diskusi lokal, jangan antar pulau nanti. Nanti praktekkan ya di sini dipraktekkan, nanti langsung koneksi ribut ya di sana. Diskusi wilayah. Ibu. Modulnya juga Mas. Ini modul kan? Ya, ada modul. Diskusinya antar kelompok ya Gus, pelanggan sedikit Gus. Tadi Pak ada bagikan lembaran yang harus kalian selesaikan, yang berhubungan dengan apa namanya, yang berhubungan dengan permasalahan. Jadi setiap kelompok nanti akan Pak bagikan lembar kerja ya. Sebentar lagi Pak bagikan. Gimana David? Sudah dicari? Oh ini belum. Banyak kalau di YouTube banyak. Tapi kalian harus
Kira-kira apa yang nanti harus kira-kira temukan pada saat pembangunan kilang itu yang harus sudah tahu sekarang. Jadi pada saat nanti praktek, oh ya kemarin sudah dibahas kayaknya sama Pak Guru permasalahan yang ini ada ini permasalahannya. Oh ternyata ini solusi. Jadi tidak bingung lagi pada saat praktek. Jadi sudah ketemu langsung. Jenisnya paham, definisinya paham, terus mengulikannya banyak sekali, ada banyak. Nanti kalian pilih yang mana kira-kira sesuai yang nyambung dengan video dan diskusi dengan yang kalian cari. Jadi semuanya itu nanti nyambung. Jadi hasil permasalahan itulah yang nanti kalian harus iya dicari. Jangan aja masalah-masalahan jadi cari juga solusinya. Solusinya wajib dicari. Kalau misalkan jaringannya lost gitu apa penyebabnya ya harus cari. Tahu masalahnya, tahu solusinya. Jangan seperti waktu kelas 1 bongkar yes pasang no. Kalau sekarang kan sudah beda, bongkar yes pasangnya juga yes. Kelas 2 harus bikin dapur. Ya, jadi sekarang diminta cari permasalahan, tapi kalian harus tahu itu solusinya apa. Jadi pada sampai dengan alat nanti itu sudah tahu oh seperti ini loh. Harus kita jadi sekalian ya, kalian ini Pak simak dari tadi ini satu kelompok ada 6 orang, terus ada 5 orang yang jadi absen. Ini hampir semua bahan handphone, dorong manfaatkan dengan baik. Ya. Gimana? Ada yang ditanyakan? Oh iya, salah satunya. Jadi tidak terkoneksi. Tujuan orang membuat jaringan itu kan untuk mengkoneksikan yang bisa berpengaruh dan lain sebagainya. Ini masalah pakai untuk melakukan VLAN, melakukan LAN, WAN, gitu kan tekniknya sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi perhatikan ya, kalian ini belajar VLAN, permasalahan dan solusi itu untuk nanti kalian setelah SSK ini biar siap gitu. Oh permasalahan seperti ini, oh kondisinya seperti ini yang harus saya lakukan. Kalau misalkan di dalam jaringan khususnya VLAN. Jadi beberapa. Jadi ya kalau misalkan putus koneksi, kita sudah tahu solusinya apa urusannya mungkin di sistem atau di adminnya. Jadi harus kalian cari. Kalau satu bagaimana? Ada apa yang tadi? Sudah dikerjakan? Oke. Apa yang tidak tahu? Ada permasalahan yang bisa bisa. HP nge-lag. HP nge-lag ya permasalahan. Oke, itu di luar konteks pembelajaran. Tolong disesuaikan ya. Tadi Pak Singa ada apa ya permasalahan Pak Siti ini yang bisa dikategorikan. Jadi ada dari kelompok 4 ada. Ini kelompok 3 komunikasi juga ada. Tolong perhatikan. Ini sudah ada beberapa yang didapat, itu yang kalian nanti rangkum, kalian presentasikan. Siap-siap tadi. Saya harapkan kelompok 3, 4, 5, 6
Ya seru lah, tadi bawa 1 sampai gitu dia mau ribet atau gimana nih? Enggak, bagus ya, diskusinya bagus, feedbacknya ada. Iya, dengar aja ada coklas ya. Itu loh, diperhatikan juga prinsip kerja, cara kerjanya dari nilai tersebut. Itu kan semua. Ya ada nilainya. Yang kita arahkan di sana masuk nih, bulannya 1, bulan 1. Ini kalau memang dicari namanya, Pak ini kok aneh-aneh ya namanya ya Pak? Iya namanya juga dia berubah aja kan ya pasti tahu. Tapi nanti kalau untuk teknisnya begitu kalian langsung konfigurasi alamnya itu pasti kata oh ini kesini, oh ini namanya otomatis. Jadi dia konfigurasi. Waduh, ngantuk. Mau ke belakang boleh, sisi ke belakang boleh. Kalau mau ke belakang boleh. Ya. Kelompok 4 sudah menemukan apa yang kira-kira didapat? Ada? Itu yang bisa mereka. Ya silakan. Jangan lama-lama ya. Sampai dari 10 menit nanti ada yang nyari. Siap, Mas. Yang mana? Kok sempit sekali di sini ya? Tidak bisa lewat saya.
Jadi kan ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5 itu permasalahannya 1, 2 pasti ada yang sama. Tapi kan cara penyelesaiannya walaupun tujuannya sama untuk mengkomunikasikan pasti kalian punya cara tersendiri untuk menyelesaikan. Iya, ini kan sudah disampaikan dari kelompok 4. Halo, kalau pada dengarnya, kalau ada masalah cari solusinya. Itu kita mencarikan. Ya, jangan kamu nanti ya. Jadi nggak konek-konek nanti bahaya itu. Kalau nggak konek-konek. Jadi Pak. Ya silakan Gus. Wih, Halo. cepat ya. Terus saya mau kirim ini wakilnya untuk naik ke badan. Ya, dibuat simpel aja, nggak usah apa namanya, buatnya nyelipet, tapi nggak tahu ujungnya kemana, pangkalnya kemana. Jadi kalau permasalahannya itu the point aja. Ya. Sakit jengit-jengit Pak. Jadi seolah-olah ini pesannya itu begitu kirim kan? Ini bahasa Inggris sih, bukan bahasa Indonesia. Jadi kan kita belajar pakai dua. Ini metodenya, ini ada dua. Boleh? Ini misalnya ini permasalahannya karena sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya di tempat kamu misalkan nanti kebutuhannya seperti ini ya berarti ajaknya sesuai dengan kebutuhan. Jangan nanti sesuai dengan kebutuhan kelompok 5, kelompok 2 sesuaikan. Jadi kan kebutuhan untuk dari itu ini nih kelompok sama Ayub nih, apa yang didapat ya? Jadi biar kalian tahu halanya mau konfigurasi gitu misalkan saya nggak tahu ini masalahnya apa di bidang kita sih. Makanya kita belajar sekarang dari dulu apa kira-kira kita pakai udah pernah dibahas terus tidak benar. Jadi nggak jelaskan kayak gini. Ini PKK ini kamu aja tahu gitu tidak sedikit. Belakang silakan. Ada yang mau mengatur nggak? Ini perempuan ya? Ada yang mau mengatur? Ada. Silakan, jangan lama-lama. Ini kelompok kritis nih. Kelompok 2 ini kelompok kritis ini ya. Gimana? Apa yang didapat? Udah, silakan ya. Oke, siap-siap ya. Ini sudah ada kandidat. Tolong dijawab dan diskusikan. Mana kelompok 1?
Sudah. Masih semangat? Banget Pak. Ayo semangat. Udah ada permasalahannya, solusinya. Ya. Oke, perhatikan ya. Ini udah Pak simak nih dari 1 sampai 6, dari Sabang sampai Merauke ini sudah tak simak. Ya. Jadi udah lumayan kalian mendapatkan referensinya. Jadi apa namanya? Kalau ini diperhatikan lagi, itu udah ada beberapa di kelompok berapa ya? Di kelompok 6 tadi sudah semua dirangkum. Jadi semua permasalahan, permasalahan alternatif solusi udah ada semua mereka. Jadi kalau siapkan yang nanti siapkan apa namanya, kalau ada masukan, ada apa namanya perlu ditambahkan yang punya temannya boleh Pak, sangat persilahkan. Jadi itu tolong perhatikan ya. Ini juga ada tadi yang ngambil di referensi buku ya. Ada yang di buku ngambilnya? Oke, itu sudah kalian kerjakan, sudah lumayan. Perhatikan ya. Jadi seperti yang Pak sampaikan tadi, ini Pak punya lembar kerja, tolong diselesaikan ya. Ini dari kelompok 3, kelompok 4 ya. Siapa ini? Ada yang makan tuh? Ridwan coba dulu. Ya Pak, ya Pak. Silakan, cuci muka aja dulu Ridwan. Kalau cuci muka aja dulu. Siapa? Ya. Silakan. Jangan lama-lama ya Ridwan. Pak. Terus suruh keluar temannya dari bawah. Pingsan semua nanti. Makanya saya dulu tangan. Nomor 5. Nomor 6. Nomor 1 sudah dapat? Belum? Oh dapat kan? Boleh ya. Harus ini belum nih. Oke. Tolong perhatikan ya, itu ada lembar kerja yang saya bagikan. Itu dikerjakan berkelompok berdasarkan apa yang sudah kalian dapatkan tadi. Nanti kumpulnya sebelum kita pulang. Kumpulnya sebelum kita pulang nanti. Itu nanti sambil mempresentasikan, kalian kan berbanyak nih. Sambil mempresentasikan, sambil ada yang menyimak, sambil ada yang mengerjakan LK-nya. Tolong isi sesuai dengan nama kelompok. Diisi sesuai dengan nama kelompok. Tulisannya yang bagus ya, nanti jangan ada yang tulisannya kayak tulisan apa di tekar ayam nanti. Kita baca. Ya, disesuaikan dengan pembagian kelompoknya. Kelompok aja. Waktunya gimana? Kosongkan aja namanya sih. Kelompok 3. Ya, di sini. Sesuai dengan nama kelompok aja di sini. Ya. Dikosongkan aja dulu. Diisikan sesuai dengan nama kelompok kalian. Ya, di situ kelompok aja. Yang identitasnya sesuai dengan nama kelompok aja. Nama kelompoknya? Tidak, nama kelompok. Itu kan kelompok berapa? Kelompok 4. Udah kelompok 4. Jangan ruwet ya. Saya nggak mau kalian belum apa-apa itu udah pusing gitu. Siapa? Ya silakan. Woi, keluar ke kembali. Ya. Yang lainnya kerjakan apa yang sudah Pak instruksikan. Bapak-bapaknya ini. Kelompok satu. Nomor 1. Kelompok. Iya, nomor 1 aja. Risikan aja Pak.
Pak. Pastikan baterai handphone kalian ini udah habis ya, nanti di akhir pembelajaran Pak ada evaluasi untuk kalian. Jadi online saja, nggak usah pakai kertas isi tulis nama kelas besar. 15% berapa sih? Siapkan saja, pastikan handphone kalian tidak habis baterai. Yang tadi Pak bagikan nanti kita kumpulkan sebelum pelajaran selesai ya. Jadi masih ada waktu kita kerjakan. Oke, dari hasil permasalahan dan solusinya sudah kalian rangkum semua? Sudah ya? Oke, tolong dipersiapkan. Tolong dipersiapkan ya. Tolong siapkan. Oke, masih di HP. Oke, silakan tulis dulu. Ayo, sebentar lagi. Tolong siapkan masing-masing kelompok. Tadi sudah diskusinya. Nah, sekarang saya mau kalian nanti presentasikan apa yang sudah kalian dapat. Ingat ya, ada permasalahan, ada solusi. Oke, diperhatikan lagi, silakan. Dari hasil permasalahan, ini kan ada apa ya? Dari permasalahan, terus ada kalian disuruh mencari apa di sana? Solusi. Oke, dicari solusinya. Jadi solusinya apa? Permasalahan itu, terus cara menanganinya seperti apa? Nah, oke, tolong dipersiapkan ya. Masing-masing kelompok tolong disiapkan.
Masing-masing kelompok tolong dipersiapkan. Bagi-bagi tugas. Kalau kerja kelompok bagi-bagi tugas. Kerja. Harus dibagi-bagi tugasnya. Siapa yang mengerjakan ini? Siapa yang mengerjakan ini? Ya. Harus dikerjakan. Oke, sudah. Kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan. Ya, Pak. Oke, perhatikan. Jadi dari hasil permasalahan yang kalian dapat di video, dari hasil diskusi, dari apa namanya yang kalian dapatkan dari sumber belajar, yaitu Google ada, YouTube ada, dari buku modul atau dari apa namanya modul yang sudah Pak bagikan kemarin. Oke, silakan ya, tolong dipersiapkan masing-masing kelompok. Jadi untuk sekarang saya minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan apa yang sudah didapat. Yang sudah dapat basic permasalahannya apa, solusinya apa. Dari sekian. Yang paling tidak menemukan masalah lah. Permasalahan tidak sampai pasti Pak yakin pasti ada permasalahan. Oke. Kelompok siapa yang mau presentasi pertama? Presentasinya nggak usah maju ke depan, saya minta langsung dari kelompok masing-masing. Kalian bacakan saja apa yang sudah kalian lakukan. Silakan. Kelompok siapa yang sudah siap? Ayo, angkat tangan. Yang sudah siap? Yuk. Siapa? Yuk. Ini gimana nih? Saling kode-kode ini. Siapa yang mau? Ayo. Kalau sudah siap, silakan tinggal dibacakan permasalahannya apa. Yang dulu, Pak. Ini kalau ditunjuk. Wih, saya ditunjuk ya. Oke. Cari jalan tengahnya Gus Dur. Ya, Pak. Ayo dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau yang mau presentasi silakan maju. Yang mau. Ayo. Pak. Ayo siapa? Nomor 5. Ayo siapa? Baru 1. Lagi? 2. Berarti kelompok kita tuh. Kelompok 1 ini yang pertama. Terus kelompok 2 ini yang pertama ini 1, yang kedua ini kelompok 6, yang ketiga itu kelompok berapa? 5. Ada lagi? Oke, kelompok 1 dulu. Silakan dibacakan dengan suara yang merdu dan nyaring. Ya, kita diminta ulang lagi smartphone-nya. Silakan kelompok 1. Saya dari kelompok 1 akan memperhatikan hasil dari permasalahan pada sila dan solusinya. Yang pertama, gangguan atau kerusakan pada hub atau switch. Jika terjadi kerusakan pada hub, melakukan pertama kita sengaja pada hub yang kita gunakan memang sudah rusak atau hanya mengalami gangguan saja. Namun lebih baik jika ada gangguan, lebih baik menggantinya dengan yang baru. Yang tadi terus saya. Bisa disimak? Yang lainnya dengan? Kalau nggak salah Pak, dengar tadi pokoknya kalau rusak ganti, gitu ya? Iya. Berarti kelompok 1 ini kayak kaya berarti. Kalau Iya, coba lihat teknologi yang di video tadi. Berarti kalau misalkan 1, 2, 3 ada switch, rusak 1 ganti, gitu berarti ya? kalau ada dana. Oke, nggak ada dana. Oke, nggak masalah. Saya tak ada urusannya, Pak. Gimana? Ayo, kelompok 1 ada lagi? Mau menanggapi? Ada masalahnya. Saya menanggapi. Oke, silakan kelompok 3 mau menanggapi yang kelompok 1, silakan. Tadi tentang kerusakan pada switch atau hub. Iya. Itu kan cara kayanya.
hook, maka pertama kita mengecek apakah hook yang kita gunakan memang sudah rusak atau hanya mengalami gangguan saja. Nah, tolong digaris bawahi gangguan apa rusak. Bukan masalah kaya atau tidak ya. Tolong gimana tiga ya. Jadi gimana? Nomor 3. Sudah serang balik. Oke, bagus ya. Jadi itu tadi. Jadi apa namanya? Sudah dapat. Jadi sudah diperjelas lagi nomor 1. Jadi kalau rusak berarti harus mencari yang mendasarkan. Oke, itu ada lagi permasalahannya? Itu aja. Itu aja. Oke, simpel, jelas, singkat. Oke, kelompok 6 yang kedua. Siapa yang bacain ini? Baby apa Eka? Eka ya, silakan. Permasalahan yang terdapat dari video itu dari rantai 1 rantai 2 rantai 3 kan mempunyai suatu yang sesuatu. Yang lainnya tolong dengarkan. Di mana pertanyaan atau dasarnya ini apakah pilar aman digunakan bagi jaringan yang banyak? Jadi pemecahan masalahnya itu reset switch sekali, cek kondisi kabel dan konektornya, sumber listrik dilengkapi dengan UPS. Itu pemecahan masalah dari kami. Jika masih ada, mohon maaf. Solusi saya mungkin ada yang kurang, mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan atau bagaimana. Menurut kalian sudah tepat atau tidak? Oke. Tuh, ditantang dulu. Gimana? Ada yang mau menanggapi? Apa? Dibaca lagi ya, Kak. Dibaca lagi. Di sana kan ada tiga rantai. Setiap rantai kan memiliki jaringan komputer yang terhubung dalam satu switch. Pertanyaannya atau masalahnya, keamanan pada VLAN atau keamanan pada data. Apakah VLAN aman digunakan bagi jaringan yang banyak? Kalau ada punya solusi lain? Ayo. Ayo. Ada yang mau menambahkan? Itu tadi 200 komputer dalam satu switch atau satu VLAN? Kan perumpamaan. Perumpamaannya, kata switch itu direbutin sama banyak komputer. Gimana datanya aman nggak? Ya, kalau jaringannya aman nggak kalau gitu? Banyak. Mau coba? Bisa yang lain. Jadi intinya ini kelompok 6 yang sampai diwakilkan oleh Eka. Yang lainnya kelompok 6. Jadi diwakilkan oleh Eka dari kelompok 6. Aman nggak? Aman nggak? Itu pertanyaannya. Jika menggunakan satu switch Direbutin banyak. direbut. Nah, silakan. Kira-kira belum praktek nih. Kira-kira. Boleh silakan. Aika silakan. Kalau mau ditanggapi silakan. Masih dulu Pak. Oke. Perhatikan. Ini kelompok 6. Perhatikan ini ada tapi. Itu satu switch, satu komputer. Perumpamaannya bisa. Satu spot. Jadi dimaksud itu misalnya satu komputer kan, satu switch itu Max lah 50 lah, max 50 lah. Gimana 50? Max Itu 50. seluruh portnya itu penuh. Misalnya umpamanya, nanti robotin banyak komputer. Apakah aman jika kayak gitu? Maksudnya aman datanya saling share kalau kayak gitu. Menanyakan itu kan 50 komputer dilebihkan ke satu switch saja. Mungkin ada contohnya tempatnya di mana? Oke Pak, bisa bantu ya. Nah, di depan ini sudah ada. Kayak gitu loh. Contohnya kan nggak mungkin gedung 3 lantai itu nggak ada dana buat beli switch. Jadi memang kelompok sebentar ya. Oke, sudah. Oke, udah pas ya. Tapi udah paham tadi. Mas ada 2. Jadi permasalahannya itu kalian tadi di sini switch alat yang bermasalah. Kalau di sana masalahnya security, keamanan data dan digital. Oke, jadi sudah ini dapat ya. Kalau ini dilanjutkan, ini kelompok sultan ini susah ngomong sama ini. Mereka pasti disuruh, nanti kalau dikasih disuruh ngomong sudah dia. Oke, sudah dapat ya. Bagus, ini banyak permasalahan, sudah sampai permasalahan ke security ya. Oke, bagus. Itu
pas sekali. Jadi kelompok yang lain 4, 5 mau dapat umpan dari Api? Oh, belum. Gimana Kak? Bisa? Max siapa? Kayak ya? Ya, jadi yang sampaikan Api udah pernah kalian 100? Iya. Ya guys. Jadi berapa keamanannya? Jadi keamanannya itu apakah aman? Tergantung sekarang administrasi. Aduh, dan sama nih. Kalau pakai firewall tidak ada. Sudah paham kan? Oke, siap. Berikutnya ada kelompok yang ketiga, ada kelompok 5. Silakan kelompok 5. Terima kasih ya. Kelompok kamu sudah disampaikan. Kelompok 3 sekarang. Kelompok berapa ya? 5 ya? Kelompok 5. Kelompok 3. Silakan. Permasalahannya switch sering hang atau error. Solusinya, sekali switch di reset, mematikan beberapa saat, lalu dinyalakan kembali. Dapat juga suhu ruangan di mana switch ditempatkan harus cukup dingin, sehingga membuat switch tidak kepanasan dan gampang hang atau error. Oke. Ini permasalahan pada switch. Nanti nama fasilitas nih. Kelompok 5 nyuruh agar alatnya tidak boleh panas di atas kabel. Tadi belikan es kristal. Ya, oke. Bukan itu maksudnya. Jadi memang setiap perangkat jaringan itu harus ada di kondisi atau suhu ruangan yang stabil. Apabila tidak, repotnya nanti sudah ada. Solusinya sudah diberikan. Mungkin bisa dimatikan atau kamu mungkin di restart, bukan di reset. Kalau di reset pusing kepala. Kalau beda ya reset sama di restart. Nah, itu nanti kan restart atau enggak matikan. Boleh. Ada menambahkan lagi? Pas? Oke, pas. Selanjutnya yang masih sisa nih kelompok berapa nih? 4. Oh. Kelompok 4 sudah siap? Oke, kelompoknya kau sendiri aja, kelompok 2, silakan. Oke. Dapat saya catat diambil. Oke, silakan direkom. Kalau permasalahannya sama, kalau lebih dari satu permasalahannya, kalau ada permasalahannya yang sama, itu kan sudah terjawab sebenarnya. Nanti di yang belum di ini aja di bawah. Kelompok 2. Oke Pak. Ya silakan kelompok 2. Permasalahan pada itu tidak muncul local area connection. Tidak Muncul area local connection. Local area connection. Oh, berarti di sini sudah masuk ke settingan ya? Ya betul. Oh, ini sudah ada firewall, security. Sekarang sudah masuk ke konfigurasinya ini. Padahal kita belum bahas konfigurasi. Tadi sudah leveling ya? Ya, ada banyak-banyakan sedikit Pak. Oke, berarti itu solusinya apa? Menurut saya yang saya dapat baca itu, jadi yang harus dilakukan itu adalah menginstal driver network adapter. Biasanya lalu kita sudah menginstal driver akan muncul lagi local area connection itu akan muncul setelah kita menginstal driver. Oke, itu salah satu nanti hubungannya dengan switch yang disampaikan tadi. Mungkin ada hang dan lain sebagainya. Tidak hanya di switch, bisa jadi perangkatnya. Nah, dimunculkan oleh kelompok 2 tadi. Jadi bisa jadi seperti kejadiannya bisa seperti itu. Jadi itu solusinya. Ada penambahkan kelompok 2? Mas? Oke. Kelompok 3. Kelompok 3. Mungkin siapa? Mesti diminta untuk membacakan boleh? Ya, silakan. Ya. Silakan baca. Putri ya? Saya buat baca. Cara menghemat biaya dengan agar ketiga data tidak tercampur dengan menerapkan VLAN 3 lantai dalam satu gedung dengan menggunakan jenis VLAN berdasarkan pemberian komposisi. Oke. Jadi berdasarkan jenis jaringan ini dipakai ya? Ya, berdasarkan jenis jaringan. Jadi apa yang sudah dibuat itu ini disesuaikan. Oke. Yang lainnya? Mas? Kelompok lain? Oh, berapa yang belum? Ini kelompok
ya? Siapa jubirnya nih? Siapa jubirnya? Saya, Pak. Boleh, oke. Nah, jadi misalnya permasalahan yang bisa terjadi pada orang awam ketika membuat villa itu ya, itu dia tidak bisa cari data. Tidak bisa saling tolong yang lain dengarkan. Coba diulang. Permasalahan yang biasa ditemui oleh orang awam ketika membuat villa itu dia tidak bisa sharing data. Itu secara cukup simpel ya. Dia mungkin sering terjadi itu karena dia lupa enable hak akses. Ya, hak akses itu masih disable sama dia. Jadi dia tuh hanya perlu untuk mengenablekan kembali terus sharing data itu. Seperti itu sebenarnya. Sangat simpel. Tapi sering terjadi. Sering terjadi hal yang sepele. Ya. Ya, betul. Kalau tidak salah dia masih ingat ya tadi di pertama waktu kelompok 1 sama kelompok 2 debat. Bisa nggak bilang satu lantai sekian untuk komunikasi dengan ini? Tidak, saya mau bilang tidak kan gitu. Ya, iya kan? Ya, ya. Orang awam, Pak. Ya. Ternyata. Saya punya lagi ini. Saya punya lagi untuk kelompok 4. Ini kelompok 4. Ini kelompok 4 ini. Berlantas. Oke, udah, kamu boleh mau ditanya boleh. Berarti disamping. Pilihan satu beda permasalahan itu. Berarti Oke, kalau yang lain dengarkan. Nanti pertanyaan yang pertama itu ada jawabannya Pak. Kasih dulu dari nama dia, biar bisa jawab. Sekarang belum tahu ya, mungkin nanti ke depannya bakal ada. Bisa mungkin bilang mungkin bisa ya. Itu nanti ya, sekarang belum ada mungkin. Oh, berarti sekarang nggak bisa. Sekarang belum bisa. Sudah bisa. Sama orangnya deh, Itu kan soalnya. Nanti kalau nanti kamu di dalam bisnis itu bisa membuat pilihan berbeda sampai kemudian. Oke, jadi udah ditanggapi dulu. Jadi tergantung situasi dan kondisinya, karena kita bekerja dengan alat itu kita tidak tahu akan rusaknya kapan, gerakan yang rusak itu yang mana. Sama juga sistemnya. Sama seperti kalian, kalau kalian sudah lelah, capek, siapa bisa belajar, pasti masuk kanan atau kanan. Seperti itu contohnya. Oke, bisa diterima? Nomor 1, oke? Oke, sudah lengkap ya? Masih ada lagi? Dua ini sudah. Sudah semua ya? Oke. Sekarang, dari hasil permasalahan, dari semua permasalahan, dari awal sampai sudah tadi diskusikan, permasalahan pada pilihan ini coba disimpulkan. Solusi permasalahan itu coba kelompok yang mana bisa menyimpulkan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Siapa? Silakan. Kalau yang mau menyimpulkan silakan angkat tangan. Silakan. Kelompok mana yang mau menyimpulkan dari hasil permasalahan solusi itu? Oke, ayo. Ada? Siapa lagi bisa dengar saya? Yang mau? Silakan. Kalau yang mau silakan angkat tangan. Oh, Murah. Oke, ini ada Murah ya. Murah di kelompok 1. Silakan, Pak. Silakan. Dengan penggunaan pilihan pada kesimpulan dari solusi permasalahan tersebut adalah dengan penggunaan jaringan pilihan pada gedung tersebut dapat menghemat biaya guna alat, dapat membuat koneksi jaringan, memudahkan admin untuk melakukan monitoring jaringan. Oke, itu yang didapat ya jika sudah dibuat pilihan. Permasalahannya sudah, solusinya sudah. Jadi yang pertama harusnya dari ini hilang ya. Ini seperti ya. Oke, jadi dari permasalahan lantai 1, 2, dan 3 harusnya kalau itu kita buat hilang kan banyak sekali ya. Switch yang harus digunakan ada 3 berarti. Tapi dengan penerapan pilihan jadi hanya menggunakan satu switch. Dari segi biaya, dari segi koneksi itu sudah memudahkan untuk monitoring. Oke, selanjutnya ada yang lagi? Oke, dari kelompok berapa nih? Kelompok 3 ya? Oke, kelompok 3, silakan. Saya menambahkan jawaban dari yang kelompok 1 tadi. Dengan menerapkan pilihan 3 lantai dalam satu gedung dengan menggunakan jenis pilihan berdasarkan program membership. Jadi
menggunakan jenis pilar. Oke, dari mana dapat referensi jenisnya? Ada sempat baca di buku kemarin atau polisi yang di buku ada? Ada ya? Ada. Jadi yang disimpulkan dari permasalahan itu tadi sudah disebutkan oleh nomor 1. Bisa menghemat biaya dari segi infrastruktur penggunaan alat. Harusnya 3 suite jadi 1. Terus menggunakan administrator untuk apa? Monitoring. Jadi nggak usah misalkan Davi, jadi dari sini. Tapi kalau Andika monitoring di sana, nggak usah. Misalkan Andika disuruh silakan kalau ada 1 silakan dari 3. Kan capek ya, lumayan main kayak itu. Jadi kalau sudah terpusat di 1 ruangan, jadi kan bisa langsung dimonitoring dari sana. Dari terus untuk dari kelompok 3 ya, jadi menanggapi dengan menggunakan jenis. Oke, jadi semua jaring itu ada jenisnya, termasuk lat itu juga dibagi lagi ya, pakai kabel, dan lain sebagainya. Oke, itu sudah disimpulkan oleh teman kalian. Setidaknya apa yang dibahas tadi kalian sudah tahu. Oh ternyata makanya tadi ada saya lihat di sana sudah sampai security keamanan jaringan. Di sini selalu alat, di rumah juga alat secara fisik. Di sini itu menampilkan dari jenisnya dari sisi lain. Nah kalau dari sini ada sistemnya lagi beda-beda. Jadi masalah itu pasti ada di setiap prosesnya itu. Jadi dalam pembuatan pilar di jaringan pilar itu pasti akan ada permasalahan dan harus kalian temukan solusinya. Oke, yang lainnya bisa diterima? Bisa? Bisa ya? Oke. Kalau mengadakan di depan lagi? Itu sudah dari, jadi sudah dapat kesimpulan dari permasalahan ya. Ini saya rasa walaupun hanya diskusi, kalian ini kayaknya kelelahan ya. Dari hari, walaupun hari itu tapi itu berpikir kan, udah ada soal kompas, kalian harus simpulkan, sesuaikan, diskusikan, ya seperti itu. Jadi itu yang sudah kalian lakukan, itu sudah sangat bagus sekali. Dari permasalahan sudah disimpulkan, dari tadi nonton permasalahannya apa, solusinya apa, sudah ada debat-debat lagi tadi sudah bagus sekali. Jadi bukan berarti debat keras itu bukan lagi bermusuh, tidak. Sharing, Pak. Nah itu sharing. Tempatnya sharing. Saya pun berdiri di depan ini sharing. Bukan berarti baru saya ada di depan, wih Pak Budi itu lebih tahu. Bukan, bisa jadi seperti tadi Davi, terus dia itu udah duluan dapat ini apa namanya? Dapat lebih membaca lebih gitu. Nah, jadi kita intinya sharing di sini. Jadi kenapa saya minta tadi semua kelompok mendiskusikan, terus kalian presentasi itu sudah sangat bagus sekali. Jadi ini saya punya pertanyaan untuk kalian. Saya punya pertanyaan untuk kalian. Jelas ya? Jelas. Oke. Tadi kan kita sudah belajar, terus ada diskusi. Nah, dalam pembelajaran ini, saya ingin bertanya sama kalian. Jadi kita, Pak, kalian yang mau merefleksi dari awal kita mulai pembelajaran sampai sekarang. Jadi setelah pembelajaran tadi, apa yang kalian rasakan? Oke, ini dari kelompok berapa? Kelompok 2, silakan. Ada ya, silakan deh. Dalam pembelajaran hari ini saya maksud senang karena bisa mendapat pengetahuan tambahan tentang pilar. Oke, dapat pengetahuan tambahan tentang pilar. Berarti sebelumnya belum pernah ya? Sudah tahu sih itu kan. Oh, cuma dikit saja. Oh, jadi setelah belajar sekarang bisa tahu lebih karena tadi Lebih masuk ya, Pak. ya permasalahan, solusi, topologi dan jenisnya itu seperti apa? Mungkin itu maksudnya. Ya. Oke, silakan ada lagi. Apa yang kalian rasakan? Oke, silakan dari kelompok 1. Kita dapat merumuskan permasalahan sampai solusi dari permasalahan pada pilar. Coba kurang keras suaranya. Kita dapat merumuskan permasalahan sampai solusi dari permasalahan pada pilar tersebut. Oke, jadi itu dari segi apa itu? Manfaat. Apa yang didapat?
Apa yang didapat? Kita dapat merumuskan permasalahan sampai solusi dari permasalahan. Ya. Jadi ada permasalahan harus diselesaikan. Solusinya apa? Caranya seperti apa? Karena kita teknis, jadi ya permasalahannya otomatis. Kalau tidak ada, nanti sistem gitu aja. Nah, itu yang mungkin nanti akan kita dalam di pertemuan. Oke, itu untuk refleksi ya. Jadi dapatnya ada tadi yang menambahkan menyebutkan saya senang Pak. Jadi ada pengetahuan tambahan gitu. Mungkin ya kalau di rumah disuruh baca dulu ini mungkin bingung kan ya. Jadi setelah kita bahas di sini kan, ternyata seperti ini. Oke. Ini tadi saya bagikan apa namanya? Lembar yang tadi Pak bagikan, tolong perwakilan dikumpul berapa? Perwakilan saja ya. Perwakilan Bapak tolong dikumpulkan berapa? Nomor 1 mana? Oh lagi dikit. Yang ke nomor 6. Yang lainnya tolong siapkan handphonenya. Siap. Coba. Orang bingung tadi ya. Nomor 1. Ayo, kalau sudah dikumpulkan saja. Oke, sudah semua ya? Kalau sudah semua dikumpulkan, dari semua pembelajaran, tadi kan yang kalian simpulkan permasalahannya, ada materi itu. Dari keseluruhan pembelajaran apa yang bisa kalian simpulkan? Ayo, cepat, katakan. Woi, selamat. Baby, silakan Baby, dibaca yang keras Baby. Jadi kesimpulan dari pelajaran materi hari ini yang dapat saya ambil adalah kita dapat mengetahui jenis permasalahan pilar, mengetahui jenis-jenis pilar, dan juga dapat Kalian mengerjakan ya, bagus. Yes, sir. Oke, sudah semua mengerjakan ya? Sudah Pak. Sebentar lagi Pak, saya di depan. Karena sudah di sistemnya. Sudah masuk belum? Oke, saudara 16, silakan. Oke, 20. Lagi. Woi, sudah 27 nih? Wih, cepat
Lagi 6 orang tuh ya, lagi 6 orang ya. Lagi 5. Yes. Oke, lihat hasilnya di sana, lihat. Itu hasil kalian dari ini. Oke. Lagi empat, siapa yang belum ini? Habis mabuk, habis. Teman, habis. Oh iya. Lagi satu. Oke, sip. Oke, sudah kunci nih. Pak semua, karena dikurangi 2, terima kasih kalian nggak masuk ya. Ya, Pak. Oke. Sudah. Oke, sudah. Tolong perhatikan ya. Ini berhubungan nanti dengan pertemuan kita berikutnya. Tolong perhatikan ke depan. Untuk berikutnya, tadi kalian pelajari. Saya akan kasih PR, kalian harus mengerjakan evaluasi A sampai Z juga. Tolong pelajari apa? Konsep, penerapan, dan cara konfigurasinya nanti. Yang tadi sudah bagus tuh kelompoknya, ada yang masuk ke konfigurasi dan lain sebagainya itu sudah ada. Jadi siap-siap. Jadi maaf. Ya, silakan. Setelah kita membahas secara teori, berarti kita bakal belajar konfigurasi secara langsung. Iya, di sini kan sudah ada menentukan cara konfigurasi. Siap. Sudah jelas. Paham kan? Jadi sebelum kita mulai nanti pembelajaran berikutnya, paling tidak baca dulu materinya. Ya, di rumah ya. Jangan main game saja pada waktunya nanti. Oke? Sudah? Bisa dipahami? Oke, jika sudah dipahami, silakan semua peralatan kalian dirapikan. Oke, dirapikan, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, silakan tertib dulu ya. Silakan tertib dulu karena kita akan tutup dengan doa sebelum berdoa. Dua kelas mana nih? Dua kelas. Oke guys, bisa silakan dipimpin dulu berdoa. Pada sana. Baiklah, Bapak Guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita memanjatkan puji syukur. Menurut kepercayaan agama masing-masing, dipersilakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Oke, silakan. Hati-hati di jalan ya. Ayo silakan. Kalian bisa istirahat di rumah ya. Hati-hati di jalan. Tapi bilang, Pi. Biar Pak Guru kejar, Pi.